Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pada sehat semuanya ya. Tidak. Hari ini kita mulai pembelajaran lagi. Dan sebelumnya mari kita awali dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Dewa Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu sembah dan Putra dan Roh Kudus. Oke, kita tetap berdiri dulu ya, biar lebih bersemangat pada hari pagi ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita nyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Para siswa, untuk materi kali ini tentang hati nurani. Ya, peserta didik mampu mensyukuri atas adanya hati nurani dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hati nurani dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan yang baik seturut kata hati nurani. Melalui media pembelajaran, peserta didik mampu menghubungkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tujuan pembelajaran hati nurani kali ini. Tapi sebelumnya perlu saya cek dulu kehadiran kalian ya. Apakah sudah hadir semua sesuai dengan data absensi kelas ini? Presensi dulu ya. Rafael hadir ya, Rafael. Ali hadir. Kemudian Karin untuk pembelajaran hati nurani. Bicara tentang hati nurani, mungkin siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya. Duduk dari dulu, siapa yang mau tanya? Bertanya Pak. Satu. Ya. Silakan, Mas Adit. Bertanya Pak, apakah hati nurani atau suara hati itu sama? Terus apakah hati nurani dan suara hati itu berbeda? Oh iya, bedanya suara hati dan hati nurani. Sebelumnya ada pertanyaan berikut? Saya, Pak. Ya, Ya. saya. Brian ya. Kadang saya merasa lupa dalam diri saya tuh, saya mau memutuskan atau memilih satu tindakan. Dalam memutuskan tindakan. Iya. Ya. Masih ragu. Iya. Oh iya. Oke, ada pertanyaan satu lagi. Mungkin ada yang mau tanya? Ali? Oh iya. Apakah hati nurani itu pasti Pak? Apakah hati nurani itu Pasti benar. pasti benar? Oke ya. Dari tiga pertanyaan ini ya, langsung Bapak simpulkan aja jawabannya. Tadi yang bertanya apakah bedanya suara hati dan hati nurani? Apakah itu beda? Dalam pandangan Gereja Katolik tidak ada perbedaan suara hati maupun hati nurani. Sama, maknanya sama ya. Itu yang perlu kita pahami lebih dulu. Kemudian tadi ada perasaan ragu di saat memutuskan atau mengambil suatu tindakan. Tadi dia sempat bertanya, masih ada keraguan. Memang dalam diri hati kita, ya, itu ada suara yang menggemarkan dalam diri kita itu ada terus ya, untuk melakukan sesuatu yang baik dan menghilangkan yang buruk. Sementara juga kita juga punya akal budi, ya, sehingga kita perlu menimbang-nimbang juga, ya, apakah memang saya harus melakukan ini atau harus melakukan itu. Wajar kalau memang itu ada keraguan-keraguan yang seharusnya tidak boleh ada keraguan. Nanti kita akan melihat lebih detail tentang macam-macam hati nurani. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi Ali tanya, apakah hati nurani itu pasti benar? Ya, hati nurani memang tidak selalu benar. Dalam kenyataannya banyak orang yang hatinya sedang, hati nurani sedang sesat. Ya, ada hati nurani yang sedang keliru, ada hati nurani yang sedang ragu. Ya, nanti kita akan belajar tentang macam-macam hati nurani. Hati nurani yang benar itu adalah hati nurani yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu sesuai dengan aturan
umum yang berlaku, itu yang disebut hati nurani yang benar. Maka untuk menjadi hati nurani yang benar perlu belajar, perlu sekolah, perlu ilmu agama, perlu bacaan-bacaan yang rohani, bimbingan dan sebagainya. Ya, itulah untuk membuat supaya hati nurani kita menjadi tumbuh dan berkembang dan benar, ya, tidak tersesat, tidak ragu dan tidak keliru. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut ya, silahkan semuanya melihat di WA group sudah Pak Bambang share, silahkan berkelompok menghadap sesuai dengan menghadap temannya berkelompok. Nah itu ya, karena ini sudah berkelompok. Selesai, silakan kelompok mana yang mau maju dulu ya. Oh ya, kelompoknya Rafael ya, silakan kelompok 3 silakan maju depan sini ya. Yang lain bisa memperhatikan dulu laporan dari kelompok 3 ya, bisa menyimak dulu. Baik, selamat pagi teman-teman. Saya Rafael dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami memiliki hasil diskusi dari beberapa pertanyaan yang ada di dokumen yang terbitkan. Pertama yaitu adalah makna hati nurani. Apa itu makna hati nurani? Menurut kelompok kami, makna hati nurani adalah penerapan kesadaran kita dalam situasi yang nyata. Oke, kita lanjut dengan berikutnya peneguhan dari Pak Bambang tentang materi ini. Kalian tadi sudah bertanya jawab dan juga diskusi. Kemudian kita lihat tentang hati nurani. Mari kita lihat tentang hati nurani pada intinya ya, terutama di tampilan berikut. Silakan untuk kita lihat di layar. Pengertian hati nurani ya, itu tadi sudah ada yang menjawab dengan benar. Hati nurani dalam artian yang sempit, terutama dalam artian yang sebenarnya yang kita gunakan dalam keseharian adalah penerapan kesadaran moral dalam situasi yang konkret. Penerapan kesadaran moral, jadi wujud suatu tindakan ya, suatu tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari ya, itu adalah hati nurani, penerapan kesadaran moral. Berikut kita lihat tayangan berikut untuk tampilan berikut tentang aspek-aspek hati nurani. Itu ada segi waktunya, kemudian ada benar tidaknya tadi yang ditanyakan oleh Ali, kemudian segi pasti tidaknya ya tadi yang ditanyakan juga,
Berikut ya, cara kerja tadi sudah di-sharingkan dari kelompok 3, sudah benar sekali. Ada saat-saat sebelum dan saat melakukan dan sesudah melakukan. Ada index, ada udex, ada findex, yaitu ya. Index itu petunjuk sebelum kita melakukan sesuatu, sudah ada petunjuk dalam diri kita, lakukan ini dan elakkan itu, tentunya sesuatu yang baik. Hati nurani selalu menyuruh yang baik dan selalu mengelakkan, menyuruh untuk mengelakkan yang buruk. Udex ya, udex itu pemahamannya yaitu bisa memberikan hukuman ya, hakim ya. Tadi index hukuman, udex itu mengadili. Jadi ada yang mengadili, ada yang memberikan vonis. Beda loh ya. Berarti tugasnya itu beda-beda. Waktu persidangan mungkin dalam kehakiman itu dalam proses penyidangan, kemudian ada jasa penentu ya, hakim utama memberikan vonis. Index, udex dan findex gitu ya. Berikut ya, kita lihat fungsi hati nurani. Fungsi hati nurani itu adalah menjadi pegangan, pedoman, dan juga sebagai peraturan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Berfungsi menyadarkan manusia akan nilai-nilai dan harga dirinya. Karena manusia itu di mata Tuhan berharga atau tidak dilihat sejauh mana orang itu mentaati hati nuraninya sama atau tidak. Kalau tidak patuh sama hati nuraninya, itu di mata Tuhan kita adalah orang yang berdosa ya. Kita orang yang tidak ada artinya. Tuhan sudah ada dalam diri kita, membekali segala pengetahuan dalam diri kita, dan kita harus patuh pada kehendak hati nurani. Orang dihargai di mata Tuhan itu sejauh mana orang itu patuh pada hati nurani atau tidak. Lanjut ya, cara membina ya, cara membina hati nurani itu bisa nanti kalian baca sendiri dengan lengkap ya, karena materi ini sudah di Bapak sampaikan. Jadi tentang cara membinanya itu harus menghormati, kemudian mendengarkan dengan cermat, mempertimbangkan secara masak, kemudian melaksanakan apa yang disuruh hati nurani, kemudian mencari keterangan dan informasi yang baik, baik dari Alkitab, dokumen gereja, kegiatan-kegiatan rohani ya, seperti nanti siang ya juga ada kegiatan-kegiatan untuk siswa, itu kegiatan yang sangat baik, silakan nanti diikuti. Kemudian introspeksi, meditasi, renungan, refleksi, dan mawas diri. Ada kalanya kita itu merenung, jadi jangan sibuk terus. Ada kalanya kita itu diam sejenak, merenung ya, meditasi. Dalam kehidupan membiara itu malah sampai 30 menit sampai 1 jam setiap harinya ada meditasi. Kita pun yang sebagai yang tidak dalam biara mungkin juga bisa membiasakan merenung sebelum istirahat ya, mungkin di saat menjelang istirahat siang silahkan hening sejenak merefleksi. Demikian materi hati nurani untuk kali ini, dan terima kasih tadi sudah yang memimpin doa, yang melaporkan dari hasil diskusi, dan kalian juga bisa bekerja kelompok dengan baik, bisa menemukan sendiri problem-problem yang ada dan bisa mengambil kesimpulan sendiri. Mari kita tutup dengan doa penutup. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, Kari, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penataan dan bimbingan-Mu sehingga kami dapat melakukan. Oke, terima kasih Kari telah memimpin doa. Sampai ketemu minggu depan ya di materi yang berbeda lagi. Terima kasih semuanya.